Di dalam tubuh setiap manusia ada satu organ yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran yang sangat penting, sangat vital, organ yang paling utama di dalam tubuh setiap manusia, yaitu organ yang bernama otak. Begitu pentingnya, begitu utamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di tempat yang paling atas, tempat tertinggi di dalam tubuh manusia, yaitu di dalam kepala yang dilindungi oleh tulang tengkorak kepala yang sangat kuat dan sangat keras untuk melindungi otak apabila terjadi benturan, terjadi cedera kepala, maka otak dapat mempertahankan fungsinya dan tugasnya dalam mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas manusia, seluruh fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat, suatu karunia yang sangat besar terhadap manusia melalui organ yang bernama otak, sehingga manusia sendiri dapat mengetahui memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami dan mengetahui bagaimana sistem otak bekerja, bagaimana sistem seluruh organ-organ di dalam tubuh kita bekerja. Ilmu pengetahuan yang telah dicapai manusia sudah amat sangat maju, sangat luar biasa, sehingga apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam Al-Quran memang disebutkan awalam yatafakkaru fi anfusihim, dan mengapa mereka tidak memperhatikan diri mereka sendiri. Ya, jadi Allah sudah memberikan sinyal, sudah memberikan peringatan bahwa memang manusia harus memperhatikan dirinya sendiri, dan ilmu itu sudah Allah berikan. Pengetahuan yang Allah berikan itu sudah ada, tinggal kita manusia mencarinya, dan itulah fitrah manusia untuk mencari pengetahuan tentang dirinya, termasuk ilmu anatomi tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia, ya, dan fungsi-fungsi organ yang ada di setiap manusia. Dan otaklah yang merupakan organ yang sangat vital, sangat penting dan utama. Kenapa? Karena seluruh aktivitas, seluruh gerakan, ya, seluruh fungsi-fungsi tubuh, apa yang dirasakan manusia, sensasinya, ya, kemudian yang paling penting proses berpikir, mengetahui segala sesuatu, memahami segala sesuatu dari otak. Bahkan perasaan kita pun juga dari otak, juga ada di dalam otak, ya. Perasaan universal manusia seperti rasa takut, rasa senang, rasa benci, rasa khawatir, rasa gembira, semua perasaan ada di dalam kepala, di dalam otak manusia, ya. Disebutkan oleh hasil penelitian manusia, disebutkan di dalam sistem limbik. Di situ letak perasaan. Kemudian berpikir, apalagi semuanya di otak. Tidak ada satupun tempat selain otak. Tempatnya kita berpikir. Tempat melahirkan sebuah kecerdasan, sebuah ilmu pengetahuan. Bisa kita peroleh karena sistem itu sudah diatur oleh Allah di dalam otak. Sekali lagi, seluruh aktivitas manusia, bergerak, berbicara, berjalan, melihat, proses pendengaran, proses menangis, mengeluarkan mata, proses rasa lapar, rasa dahaga, proses defekasi, ingin buang air kecil, semuanya dikendalikan di otak. Wanita mengalami menstruasi, reproduksi, kehamilan, semuanya. Tidak ada satupun aktivitas, fungsi, sensasi, berpikir, ya, perasaan, semuanya diatur dan dikendalikan di dalam otak manusia melalui suatu mekanisme hormonal, mekanisme sistem persarafan,
biokimiawi, proses kelistrikan, yang begitu kompleks sistem otak bekerja dan semuanya. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin memahami ini, ya silahkan membuka informasi-informasi terkait dengan otak manusia dan organ-organ lain. Semuanya sekarang kita boleh mengakses pengetahuan ini dengan sistem informasi di era globalisasi, di era IT yang begitu maju. Hasil peradaban manusia yang merupakan karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan secara perkembangan otak pun sejak lahir manusia sudah tahu bagaimana perkembangan otak. Trimester pertama kehamilan, trimester kedua kehamilan, trimester ketiga, otak berkembang dengan pesat dan signifikan. Kemudian ketika bayi lahir usia 1 sampai 3 tahun, 80% otak itu sudah 80% dari otak orang dewasa. Nah, ketika sampai 5 tahun sudah hampir sempurna perkembangan dan fungsi-fungsi otak bekerja, sudah mencapai 90% dari otak orang dewasa. Nah, oleh karena itu, apabila ingin melahirkan generasi yang pintar, cerdas, intelektual, beriman dan bertakwa, dengan konsep cerdas, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, itu memperhatikan nutrisi dan gizi sejak bayi dalam kandungan, sejak kehamilan, kemudian kelahiran bayi sampai 5 tahun. Perlu sangat-sangat penting diperhatikan nutrisi dan gizinya yang paling penting. Memberikan asam folat yang cukup, memenuhi kebutuhan, memberikan kebutuhan zat besi dalam perkembangan otak. Yang paling penting nutrisi dan gizi yang seimbang, yang cukup, dalam rangka melahirkan suatu generasi yang cerdas, beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, untuk menuju konsep Indonesia emas sejak diprogramkan, maka perkembangan otak inilah yang perlu diperhatikan, terutama nutrisinya, gizinya, dan yang paling penting edukasi dalam hal stimulasi interaksi sejak dari kehamilan sampai bayi 5 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri banyak menyebutkan kata otak di dalam Al-Quran.